Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, NIM T20181198 dari kelas 4 Prodi PAII Jember. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori agama dan perkembangan pribadi manusia menurut Gordon Willard Allport. Materi ini dirujuk dari buku Robert W. Krebs yang berjudul Dialog Psikologi dan Agama sejak William James hingga Gordon W. Allport pada bab kelima. Gordon Willard Allport merupakan seorang pengajar psikologi di Universitas Harvard selama lebih dari 40 tahun. Beliau merupakan penentu model pembahasan mengenai kepribadian atau personality, dan yang menjadi buku pegangan utama kuliahnya berjudul Personality as Psychological Interpretation. Karya Allport dapat dikatakan bersifat eklektik, artinya memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Allport menggunakan data dari sumber mana saja asal dapat dimanfaatkan untuk memahami kepribadian. Allport tidak berusaha untuk mendirikan aliran ataupun mengikuti secara ketat rencana penelitian yang dirumuskan secara teliti, apalagi karyanya berkaitan dengan pencarian suatu sistem teoritis, yakni sistem teori yang memberi keleluasan kepada kebenaran untuk muncul di mana saja ia berada, dan sistem teori yang menerangkan pengalaman totalitas manusia serta menghargai kodrat manusia sebagaimana mestinya. Pembahasan pertama yakni mengenai kepribadian dan proses menjadi. Menurut Allport, setiap orang harus dipandang sebagai gabungan perorangan dari faktor-faktor yang terus-menerus ada dalam proses perubahan. Allport juga melihat bahwa terdapat polaritas dalam aliran teori psikologi yang ada yang cenderung ke salah satu ekstrim. Satu aliran teori psikologi bertitik tolak pada pengandaian bahwa manusia yang lahir itu seperti papan tulis yang belum tertulisi, atau kita kenal dengan konsep tabula rasa, dan pada dasarnya positif dalam proses menjadinya. Organisme akan memberi respon apabila diberi rangsangan. Faktor yang menjadi penyebab perkembangan kepribadian menurut aliran ini berada di luarnya. Kesan terdahulu dianggap lebih penting daripada pengaruh yang datang kemudian. Allport menyayangkan anggapan yang mengatakan bahwa kerangka konseptual stimulus respon ini dianggap sebagai penjelasan yang cukup untuk menerangkan individualitas dan pertumbuhan. Adapun ekstrem lain dalam teori psikologi, menurut Allport lebih memahami dalam menjelaskan organisasi yang rumit dan pertumbuhan manusia. Aliran ini lebih menekankan pada sifat dorong diri atau self-propelled kepribadian manusia sampai tingkat tertentu membuat masa depannya dan menentukan nasibnya sendiri. Pribadi dianggap sebagai sumber dari tindakan. Manusia terus aktif berusaha untuk memelihara dan menegaskan diri untuk mengerti apakah kepribadian itu perlu untuk kemudian mengacu kepada apa yang mungkin bisa terjadi dengannya di kemudian hari, karena setiap keadaan manusia selalu tunjukkan arahnya ke kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan. Teori itulah maka konsep menjadi atau becoming menjadi penting. Kepribadian tidak harus terus-menerus dimengerti dari awalnya. Kebutuhannya instingtif atau pengaruh lingkungan di masa lampau, akan tetapi yang terpenting di sini ialah pola perilaku dan sistem motivasi yang ada pada saat ini. Kepribadian adalah tetap, namun terus-menerus mengalami perubahan karena merupakan produk yang kompleks dari turunan biologis, pengaruh budaya, gaya pemahaman, dan pencarian spiritual. Pribadi selalu memiliki acuan ke masa depan. Bahkan menurut Allport, banyak kata yang digunakan untuk menguraikan kegiatan memiliki nada ke arah masa depan, seperti pada kata berusaha, bermaksud, berkecenderungan, berdisposisi, merencanakan, dan sebagainya. Manusia sibuk membawa hidupnya ke masa depan, akan tetapi sebagian besar psikologi masih sibuk melacaknya ke masa lampau. Konsep lain yang juga dijelaskan oleh Allport yakni konsep kekhasan atau the proprium, konsep yang lebih sempit dari kepribadian namun lebih luas dari ego. Kekhasan merupakan gaya keberadaan dan hidup seseorang, rasa akan dirinya, inti terdalam dari seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain, sehingga membuat orang tersebut dapat diidentifikasikan. Kekhasan berakar dari kesadaran atas fungsi tubuh yang sungguh pribadi, tetapi kesadaran tersebut akan muncul dengan cepat ketika orang tersebut menyadari atau mengetahui bahwa pikiran atau perbuatan itu sebagai miliknya sendiri. Faktor yang penting dari kekhasan ini ialah hubungannya dengan orang lain. Manusia akan mengenali dirinya lewat hubungan dengan keberadaan bersama dengan hal-hal yang dimilikinya dan kelompok, khususnya kelompoknya sendiri, seperti pada pakaian, mobil, bangsa, keluarga, dan sebagainya. Bahkan pada saat dewasa, kekhasan ini juga menyangkut minat dan kesetiaan yang akan berpusat pada hal-hal abstrak seperti cinta dan juga pada nilai moral dan keagamaan. Jadi, menurut Allport, pribadi adalah makhluk yang bergerak dan terus mengalami perubahan. Kedewasaan tergantung pada usaha mempertahankan identitas dan arah melalui sistem motivasi, dan memiliki tujuan jangka panjang merupakan hal yang pokok bagi keberadaan seseorang. Hal yang membedakannya dari binatang, hal yang membedakan orang dewasa dari anak-anak, dan pada banyak kasus membedakan
orang yang berkepribadian sehat dari yang sakit. Pesan selanjutnya yakni mengenai sentimen dan agama. Sentimen merupakan unit-unit tetap kepribadian yang terdiri dari banyak komponen yang terikat pada objek nilai dan pujaan, baik konkret maupun abstrak. Sentimen ini berupa konfigurasi yang mencakup organisasi dan motivasi serta menyiapkan manusia untuk bertindak. Secara psikologis, agama termasuk pada bidang sentimen, karena agama tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor saja, intrinsik ataupun emosi. Agama berkaitan dengan satu set pengalaman yang sangat beraneka ragam yang bisa terpusat pada satu objek religius. Sentimen keagamaan ini bersifat subjektif, berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan ini menunjukkan individualitas pribadi dari segi pemikiran dan emosi dalam memahami makna dan tujuan hidup. Akar dari agama begitu banyak, sehingga pengaruhnya bagi hidup masing-masing orang juga sangat beragam. Bentuk penafsiran rasionalnya pun tidak terbatas, sehingga sangat tidak mungkin untuk diperoleh keseragaman bentuk. Menurut Allport, sentimen keagamaan bisa berkaitan dengan faktor biologis atau pengkondisian sebelumnya, namun memiliki daya geriknya sendiri. Dan pada usia dewasa, sentimen keagamaan ini mulai memberi kekuatan motif untuk mengubah kepribadian. Sebagaimana kepribadian, agama ada dalam keadaan menjadi daripada berada. Karena sentimen keagamaan ini tidak lengkap dan tetap, sehingga perlu untuk ditinjau setiap kali berdasarkan kriteria yang digunakan untuk menilai orang dewasa, seperti pada jangkauan minat yang lebih luas, pengembangan pemahaman pribadi, dan penyatuan diri. Pembahasan terakhir di sini yakni mengenai agama ekstrinsik dan agama intrinsik. Berikut merupakan kesimpulan analisis Allport yang penting dalam psikologi agama yang kemudian membuatnya membedakan antara agama ekstrinsik dan agama intrinsik. Yang pertama, persaudaraan dan kefanatikan kerap kali sering tercampur dalam agama. Banyak orang soleh yang penuh dengan prasangka rasial, akan tetapi juga banyak orang yang mendukung keadilan rasial karena didorong oleh faktor keagamaan. Yang kedua, orang yang rajin ke tempat ibadah cenderung tidak toleran kepada minoritas etnis daripada yang tidak. Dan yang ketiga, Allport juga menemukan bahwa hubungan antar agama dan prasangka tergantung kepada jenis agama yang dimiliki dalam hidup masing-masing pribadi. Dari pengamatan inilah, kemudian Allport membedakan antara agama ekstrinsik dan agama intrinsik. Agama ekstrinsik adalah agama yang dimanfaatkan, agama yang digunakan untuk mendukung kepercayaan diri, memperbaiki status, bertahan melawan kenyataan, atau memberi sanksi terhadap suatu cara hidup. Orang dengan agama semacam ini mungkin akan sering ke tempat ibadah, namun tidak berminat untuk memikirkan masalah keimanan melebihi keuntungan atau manfaat praktis yang diperolehnya. Allport melihat bahwa agama ekstrinsik ini sebagai tameng untuk sikap berpusat pada diri, dan agama ekstrinsik ini juga dapat menjadi sumber dari kefanatikan. Adapun agama intrinsik merupakan agama yang dihayati. Iman dipandang sebagai sesuatu yang sangat bernilai dalam diri pribadi. Sentimen intrinsik meletakkan motif agama di bawah keterlibatan yang komprehensif. Di sini tidak ada lagi agama untuk manusia, melainkan manusia untuk agama. Kodrat dari agama intrinsik ini ialah toleran dan tenggang rasa. Dengan menerima agama tersebut melalui nilainya, maka akan terbuka jalan untuk menggali nilainya secara penuh. Allport, agama ekstrinsik dan intrinsik ini bukanlah suatu pengertian yang berdiri sendiri atau terpisah satu sama lain, melainkan suatu kelanjutan atau kontinum. Agama orang pada umumnya mengarah kepada salah satu ujung kontinum, tetapi tiap jenis agama terkadang juga mengarah kepada ciri ujung kontinum yang lain. Karena itulah menurut Allport, agama merupakan jalan yang harus ditempuh sendiri. Agama berada pada inti terdalam kepribadian dan memberikan tawaran berani kepada manusia untuk menghadapi hidupnya, memberikan arti dan kedamaian. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.